Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, dari banyaknya pemaparan dari asatizah, mereka mengatakan bahwa kita harus taat kepada pemimpin kita bagaimanapun kondisinya. Namun sampai kapan kita harus mentaati pemimpin kita, Ustadz? Mohon pencerahannya untuk kami yang masih punya penyakit hati terhadap pemimpin-pemimpin kami. Syukran, Ustadz. Sampai wafat. Sampai wafat. Kaidah dasarnya begitu. Datang seorang Arab Badui dalam riwayat yang sahih kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada pemimpin menuntut hak mereka kepada kami, hak kami tidak dikasih. Apa yang harus kami lakukan? Nabi tahu ini orang ini provokator orang ini. Nabi gak hiraukan. Ya. Kemudian dia kejar lagi Nabi, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Nabi berpaling dari dia sampai berapa kali. Setelah dia desak Nabi mungkin 3-4 kali, Nabi baru bilang, taati, patuhi. Walaupun yang pimpin kalian adalah seorang hamba sahaya berkulit hitam dari Ethiopia. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya waktu itu sangat terbatas. Berapa lama sih mereka berkuasa? Pasti ada batasnya kan, di mana mereka akan hilang. Ingat kisah Ashabul Kahfi, mereka lari dari penguasa yang zalim. Setelah Allah tidurkan mereka 309 hari, mereka bangun yang berkuasa orang beriman akhirnya. Allah ganti. Ada batasannya, itu ujian teman-teman sekalian. Ya. Lagian apa sih yang antum tidak suka? Gitu. Tidak ada manusia sempurna. Kalau antum mau pemimpin semuanya sesuai yang antum minta, bayangkan kita ya, 270 atau 80 juta jiwa. Semua harus dipenuhi keinginannya, kita beda-beda. Yang satu suka sambal, yang satu suka terong, yang satu suka tempe. Itu enggak semudah itu. Kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah kita dukung selama baik. Sesuatu yang antum tidak suka secara teknis, ya sudah antum berdoa supaya Allah jadikan itu keputusan yang terbaik. Karena belum tentu teman-teman kalau kita di posisi beliau-beliau ini, kita bisa ambil keputusan yang sama. Ya kan gitu, tidak mudah. Saya di Ramadan, berapa kali duduk dengan beberapa menteri-menteri kita, lagi 10 terakhir Ramadan. Saya kadang tanya, Pak maaf saya boleh tanya sambil nunggu waktu Qiyamul Lail. Ada keputusan seperti ini di masyarakat. Bagaimana? Apa sebab kebijakannya? Dijelaskan. Begini Ustaz, begini Ustaz. Apa yang dijelaskan itu di otak saya belum pernah berpikir. Karena mereka sudah sampai pada, kan beda ya. Kalau kita yang sedang hadapin satu masalah, kita kan lebih tahu kan. Karena kita terus memikirkan apa solusinya, nanti lama-lama ketemu juga dengan orang yang dari luar nggak ngerti. Nah, mereka lebih ngerti. Data keputusan itu sangat bijaksana. Kadang-kadang dari 2 keputusan itu diambil yang paling sedikit mudaratnya. Tugas kita teman-teman sebagai masyarakat dukung selama bukan maksiat kepada Allah SWT, doakan supaya dapat hidayah. Umar mengatakan radhiyallahu anhu, kalau ada doa saya pasti mustajab, saya akan mendoakan agar pemimpin mendapatkan petunjuk. Karena kalau dia baik, baik semua kan gitu. Jangan cuma tuh protes, lenserkan, jatuhkan, jelek-jelekin, ini nggak bisa. Gitu. Jangan masuk ke ranah itu ya. Karena kita celah sahabat dekat kita saja, hari kiamat kalau kita tidak sempat minta maaf ya, hari kiamat kita bisa bertemu dengan dia. Dan pastikan kalau dia terzalimi dia akan ambil pahala kita. Kalau teman masih ada peluang, kita masih bisa minta maaf. Kalau pemimpin, gimana antum minta maaf? Hah? Di warung kopi bicara, di telepon bicara, ibu-ibu lagi masak bicara tentang politik. Waduh ini kacau banget ini.